Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa baik Bu. Iya, nah tapi sebelum itu nih, sebelum kita mulai pembelajarannya, boleh kita berdoa dulu ya. Boleh untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dicek dulu meja dan juga di sekitar kalian, kalau misalkan masih ada sampah boleh diambil dulu terus dibuang ke tempat sampah, karena sebelum mulai pembelajaran tempat belajar kita itu harus bersih dan juga rapi supaya pembelajarannya bisa lebih nyaman ya. Silakan dibersihkan dulu meja belajarnya. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membersihkan mejanya. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi nanti yang namanya dipanggil boleh angkat tangannya dan bilang hadir. Sudah siap? Sebelumnya sudah hadir ya. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu nih. Adakah dari kalian yang berangkat sekolahnya itu berjalan atau naik sepeda mungkin? Ada? Iya, terus coba diingat-ingat lagi kalau misalnya kita bermain di lapangan terus kayak panas-panasan kena sinar matahari, tubuh kalian tuh biasanya mengeluarkan keringat. Ada yang pernah mengalami? Iya. Terus kalau misalkan kita minum banyak air, pasti nanti tuh kita cenderung untuk jadi lebih sering ke toilet untuk Buang air kecil Bu. Iya, untuk buang air kecil. Nah, kira-kira kenapa ya tubuh kita itu bisa berkeringat dan juga bisa buang air kecil gitu? Ada yang tahu? Kurang tahu Bu, belum paham. Nah, oleh karena itu nih, pada hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu sistem organ yang ada di tubuh kita, yaitu terkait sistem ekresi. Nah, tapi sebelum itu nih, Ibu akan menjelaskan sedikit dulu materi terkait sistem ekresi ini. Nah, jadi sistem ekresi ini merupakan salah satu sistem yang ada di tubuh kita, di mana sistem ekresi ini akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh kita. Jadi zat-zat tersebut itu harus dikeluarkan dari tubuh, karena kalau misalkan tidak dikeluarkan, nantinya zat-zat tersebut itu malah bisa menjadi racun di tubuh kita dan nantinya itu malah menimbulkan penyakit di tubuh kita. Nah, oleh karena itu nih ya, pada pembelajaran hari ini Ibu harap itu nanti kalian itu bisa mengetahui organ-organ apa aja sih yang ada di sistem ekresi, terus apa saja manfaat-manfaat dari setiap organnya, dan juga bagaimana cara untuk merawat setiap organnya supaya kita itu selalu sehat gitu, terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan pada sistem ekresi. Selain itu, Ibu mau tanya dulu, ada nggak yang mau dapat nilai paling tinggi di kelas ini? Mau Bu, saya mau. Iya, nah jadi kalau misalkan nanti saat pembelajaran ini nilai yang lebih tinggi, nantinya saat pembelajaran itu kalian harus aktif dalam apa sih Bu gitu. Jadi kalian tuh harus aktif dalam berdiskusi, tanya jawab gitu. Nanti kan bisa aja sering bertanya kalau misalkan memang ada materi yang tidak dimengerti, ataupun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan Ibu berikan, atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan semakin kalian aktif dalam pembelajaran, maka nilai kalian akan semakin tinggi. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap Bu. Nah, jadi pada hari ini kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu akan berdiskusi terkait organ-organ sistem ekresi ini. Nah, di sini juga nanti Ibu akan bagikan kartu-kartu terkait organ-organ sistem ekresi ini. Nanti kalian bisa lihat nih, oh ini gambar apa ya? Gambar ginjal. Nanti kalian bisa cari di sini fungsinya itu untuk apa, terus ini untuk paru-paru, hati ataupun kulit. Nah, nanti dari informasi-informasi ini kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan juga untuk setiap kelompoknya. Jadi nanti kalian bisa isi di sini. Nah, gambar ini tuh menunjukkan organ ekresi apa, terus nanti fungsi dan juga zat yang dikeluarkan oleh organ-organ ekresi itu. Apakah sudah mengerti untuk pengerjaan LKPD dan diskusinya? Sudah Ibu. Nah, kalau misalnya sudah mengerti, silakan duduk bersama kelompoknya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk pengerjaan LKPD-nya itu Ibu kasih waktu 50 menit. Jadi nanti setelah mengerjakan LKPD, nanti hasil pengerjaannya itu akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Mengerti Bu. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa mengerjakan LKPD-nya? Ini Bu, saya tahu di sini dan di sini. Ya, jadi di bagian situ itu nanti kalian bisa tambahkan aja kenapa ginjal ini menjadi organ yang penting gitu, atau menjadi organ utama dalam sistem ekresi. Terus nanti misalkan kalian bisa tulis apa penyebab kalau seseorang itu mengalami gangguan ginjal gitu, atau ginjal itu sudah tidak berfungsi gitu. Coba kalau misalkan dipikirkan ginjalnya itu ternyata sudah rusak, berarti nanti akan berakibat apa ke tubuh kita? Ginjalnya menurun Bu. Iya, karena ginjalnya memang tadi sudah rusak. Nah, nanti itu dia bisa menyebabkan apa gitu, penyakit ataupun akan merusak organ-organ yang lain. Bisa dikerjakan? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke.
Ya, untuk kelompok yang di belakang, Ibu Lega kali ini berisik aja ya. Tolong dikerjakan LKPD-nya ya, jangan sampai mengganggu kelompok-kelompok yang lain. Ya, kalau misalkan memang ada yang belum ngerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya, karena waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, sekarang kita presentasi. Bagi kelompok yang sudah siap, ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Iya, silakan kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah presentasi, give applause dulu buat kelompok 2. Yeah. Nah, presentasinya sudah sangat baik dan juga sudah sangat rapi ya. Tadi sudah dibahas juga organ-organ ekspresi itu ada apa saja? Ada ginjal, lalu ada kulit, paru-paru, dan juga ada hati ya. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2 itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Iya, silakan ingin bertanya. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari kelompok 3, dia bertanya, apa sih fungsi hati itu? Mungkin dari anak-anak yang lain ataupun dari kelompok-kelompok yang lain ada yang ingin menjawab dulu terkait fungsi dari hati? Iya, silahkan kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Give applause for kelompok 4. Nah, bener banget ya tadi jawabannya dari kelompok 4 bahwa hati ini berfungsi untuk menyaring darah dan juga nanti hati ini akan menghasilkan empedu di mana organ-organ ekspresi ini tuh memang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, tapi setiap fungsi ini akan saling berkaitan dengan organ-organ yang lainnya. Karena dari fungsi-fungsi tersebut yang saling bekerja sama sehingga menghasilkan sistem ekspresi yang sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Terima kasih anak-anak untuk presentasinya juga. Tadi sudah semua kelompok presentasi dan juga untuk sesi tanya jawabnya juga anak-anak semua sudah sangat aktif dan juga sudah Ibu catat. Semua anak-anak yang aktif dan sudah Ibu tambahkan nilai-nilai yang tinggi bagi anak-anak yang sangat aktif untuk pembelajaran hari ini. Nah, karena semua kelompok itu sudah presentasi, terus juga sudah sesi tanya jawab, sekarang ada yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini tentang sistem ekspresi? Saya, Bu. Iya, silakan Nak. Iya, terima kasih ya atas kesimpulannya. Berarti dari awal sampai akhir itu sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Ibu harap pembelajaran hari ini itu bisa kalian pahami dengan baik. Nah, selanjutnya boleh untuk satu orang merefleksikan perasaannya terkait pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan ataupun mudah dimengerti atau ternyata masih ada kesulitan? Boleh satu orang? Saya, Bu. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian mengerti dengan baik dan juga dapat kalian aplikasikan apalagi untuk menjaga organ-organ sistem ekspresi di kehidupan sehari-hari. Coba boleh satu orang kira-kira apa aja sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem ekspresi kita? Ada yang mau menjawab? Banyak minum air putih, Bu. Iya, betul sekali. Nah, karena selanjutnya Ibu juga punya penugasan untuk kalian semua. Jadi nanti setiap orang boleh dituliskan di bukunya itu terkait apa saja sih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem ekspresi kita. Ini sudah dicatat di bukunya? Sudah, Ibu. Iya, nanti tugasnya kumpulkan minggu depan ya. Nanti akan Ibu nilai dan Ibu lihat apakah kalian benar-benar sudah paham terkait sistem ekspresi dan juga cara menjaga organ-organnya. Oke, nah karena pembelajarannya sudah selesai, di sini Ibu akan menyampaikan terkait pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran minggu depan kita akan membahas terkait sistem yang ada di tubuh manusia juga, tapi terkait sistem pencernaan. Jadi nanti bisa kalian cari-cari dulu nih informasi terkait sistem pencernaan, atau kalian bisa bertanya-tanya dulu nih kepada orang tua ataupun mencari di buku, mungkin di internet juga tentang sistem pencernaan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, boleh kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boleh untuk ketua kelasnya ditutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Selesai. Iya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.